Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Mulyani dari kelas Manajemen Reguler E dengan nomor NIM 34022100147. Pada pertemuan kali ini saya akan membuat atau mengedit bagian akun-akun linked. Langsung saja buka open, kemudian kita pilih file yang setelah saya buat, contohnya kemudian OK, kemudian no. Nah, kita double klik supaya perbesar. Kita pilih account list. Nah, di bagian account list banyak akun-akun ya yang telah diimport. Nah, kemudian ini tuh dalam bahasa Inggris. Kita akan mengubahnya menjadi bahasa Indonesia. Kita menyesuaikan. Nah, ada akun linked 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada 11 akun linked yang akan kita edit. Nah, untuk yang pertama, satu-satu ini termasuk kas. Nah, di bagian cek akun ini kita akan ubah menjadi kas supaya bisa di bawahnya, di bawah kas di tangan, jadikan 1101 1101. Kita akan mengubahnya. Pertama, kita akan klik bagian cek akun. Kemudian kita ubah akun numbernya menjadi 1101. Kemudian akun numbernya, maksudnya akun name-nya kita ubah menjadi kas. Pilih OK. Nah, seperti ini, jadi di bawah kas di tangan ya, supaya berurutan. Kemudian bagian yang kedua, provision account. Karena tidak checklist ya, kita klik kanan delete. Nah, kemudian bagian investment account juga sama, kita hapus karena tidak ada linknya atau tidak checklist. Nah, seperti ini. Kemudian kita akan mengubah deposit font ini di bawah ini nih, supaya menjadi di bawah bank. Karena ini tipenya bank ya. Nah, kita klik. Kemudian kita ubah akun numbernya menjadi 1201. Kemudian akun name-nya kita akan ganti menjadi Bank Mandiri. Nah, seperti ini. Jadi di atas Bank BNI ya, karena setelah 1200 kemudian 1201. Kemudian bagian electronic clearing account kita akan juga mengubah karena ini tipenya bank ya, untuk di bawah di Bank Mandiri maksud saya. Kemudian diklik, akun nomornya kita ubah menjadi 1202. Kita akun name-nya ganti menjadi Bank BCA. Nah, jadi berurutan ya, Bank Mandiri kemudian Bank BCA. Selanjutnya, trade debitor ini merupakan piutang karyawan misalnya. Nah, di sini sudah ada tapi nggak checklist ya. Nah, gimana kalau kita ubah supaya berurutan? Pertama kita klik kanan, terus delete akun. Nah, kita trade debitornya ubah menjadi akun numbernya 111301. 1301. Kemudian akun name-nya kita ubah menjadi piutang karyawan. Klik OK. Nah, untuk selanjutnya bagian kewajiban ini ada trade creditor. Nah, di sini linked ya. Nah, kita sudah ada hutang usaha ya. Oh iya, di bawahnya udah ada hutang usaha tapi nggak checklist ya, nggak linked gitu. Nah, supaya berurutan kita akan menghapus bagian hutang usaha yang bawah. Kita klik kanan, delete akun. Kemudian kita ubah trade creditornya menjadi akun numbernya 12
00. Nah, akun name-nya kita ganti menjadi hutang usaha. Kemudian klik OK. Nah, jadi berurutan ya. Kemudian bagian payroll accounts payable. Nah, ini merupakan utang yang masih harus dibayar. Nah, contohnya itu ada THR atau tunjangan karyawan. Nah, kita akan mengubahnya. Akun numbernya diganti 1100. Kemudian akun name-nya kita ubah tunjangan karyawan. Nah, jadi berurutan ya 100, 200, 300. Nah, sudah di linked. Kemudian selanjutnya bagian equity ada retained earnings. Nah, ini merupakan laba ditahan, tapi di sini sudah ada ya. Nah, gimana kalau kita supaya berurutan, kita akan menghapus terlebih dahulu. Di sini ada checklist, di sini nggak checklist ya. Ini delete account. Nah, kemudian retained earningnya kita ubah akun numbernya menjadi 2000. Kemudian akun name-nya kita ubah menjadi laba ditahan. Kemudian klik OK. Nah, jadi 3 2000. Nah, selanjutnya bagian current year's earning atau laba tahun berjalan, kita juga akan mengubahnya supaya berurutan. Kita hapus dulu aja yang bagian laba tahun berjalan yang nggak ada checklistnya. Kita klik kanan delete account. Kemudian kita ubah akun numbernya menjadi 3000. Nah, akun name-nya kita ubah menjadi laba tahun berjalan. Kemudian kita klik OK. Nah, sekarang jadi berurutan 2000, 3000, 4000. Nah, sekarang sudah berurutan kan? Kemudian historial balancing kita juga akan mengubahnya. Ini merupakan selisih saldo. Nah, di bawah juga udah ada ya saldo awal tapi tidak checklist. Kita hapus saja, klik kanan delete account. Kemudian kita ubah historialnya. Akun numbernya kita ubah menjadi 4000. Akun name-nya kita ubah menjadi selisih saldo. Kita klik OK. Nah, sekarang telah berurutan ya. Nah, untuk selanjutnya kita juga akan mencari bagian di bawah akun linked yang akan diubah. Ada dua lagi ya, bagian wage dan salaries merupakan upah dan gaji. Nah, kita akan memasukkannya di bawah biaya umum ya. Di sini di bawah biaya denda 1901. Kita akan mengubahnya di situ. Kemudian klik bagian akun numbernya kita ganti 1901. Akun name-nya kita ubah menjadi upah dan gaji. Kita klik OK. Nah, kemudian kita lanjutkan di bagian bawah upah dan gaji ya, ada other employer expense atau biaya karyawan lainnya. Nah, di bawah ini ya supaya berurutan kita klik. Kemudian akun numbernya kita ubah 1902. Kemudian akun name-nya biaya karyawan lainnya. Kita klik OK. Nah, seperti ini sudah berurutan. Nah, yang checklist ini sudah kita linked, akun linkednya sudah. Akun linked adalah akun-akun atau rekening-rekening yang memiliki kaitan atau saling berkaitan dengan yang akun lainnya. Kemudian setelah kita selesai mengedit akun linked, selanjutnya kita akan beralih ke membuat daftar pajak. Kita lihat di buku ada membuat daftar pajak.
Langsung saja pindah ke Mayob, kita pilih menulis. Pilih tax codes. Kemudian di sini ada pajak pertambahan nilai. Kalau misalkan tidak ada, kita ubah aja yang bagian GST service good dan service tax. Nah, di dalam ini ada PPN masukan atau rekening masukan, ada juga PPN keluaran. PPN masukan adalah rekening yang menampung atau digunakan oleh perusahaan untuk membayar pajak. Sedangkan PPN keluaran merupakan pajak yang dibayarkan oleh konsumen pada saat membeli barang. Kemudian pilih OK. Kembali ke account. Kemudian selanjutnya di buku ada membuat job list atau departemen. Pindah ke Mayob. Kemudian list, pilih jobs. Nah, di sini masih kosong, maka dari itu kita buat new. Nah, di sini job number-nya misalnya CB. Kemudian namanya kita ganti, misalkan jadi jual beli. Nah, kemudian new lagi. Misalkan service, nama jobnya service. Kemudian klik OK. Nah, seperti ini. Kemudian account lagi. Kita kembali ke buku. Selanjutnya ada membuat kategori list atau kantor cabang. Pilih kategoris. Nah, kemudian karena kosong kita buat new. Misalnya CMS. Kategori name-nya Ciamis. Oke. Nah, satu lagi kita buat misalkan Jakarta ya. Kategori ID-nya JKT. Kategori name-nya Jakarta. Klik OK. Nah, udah. Kembali lagi ke account. Nah, selanjutnya kembali ke buku Mayob. Untuk selanjutnya, kita akan menghubungkan akun banking. Akun dan banking. Pilih setup, kemudian pilih linked account, pilih akun dan banking account. Ini merupakan yang berkaitan dengan bank. Nah, ada laba tahun berjalan, laba ditahan, selisih saldo, Bank BCA, Bank Mandiri. Bank BCA-nya kita ubah menjadi Bank BRI. Use account. Payment ini berkaitan dengan biaya. Selanjutnya, bagian menghubungkan dengan sales account yang berkaitan dengan penjualan. Setup linked account, sales account. Nah, di sini kita ganti menjadi hutang usaha. Klik use account. Oke. Kemudian kas juga kita ganti jadi kas di tangan. Use. Nah, bagian ini centang-centang aja, centang. Income-nya kita ganti, kita tambahkan bagian pendapatan jasa angkut. Use account. Kemudian tambah liability-nya menjadi uang muka penjualan. Kemudian sales expense-nya potongan penjualan. Kemudian income-nya kita tambahkan pendapatan denda. Use account.
Nah, ini sudah diisi. Untuk selanjutnya di sini ada pure cash atau yang berkaitan dengan vendor. Pilih menu setup, kemudian linked account, pilih pure cash account. Kemudian bagian bank BNI kita ubah Bank Mandiri. Use account. Bagian ini kita centang-centang aja. Kemudian kita tambahkan yang pertama, kita tambahkan ongkos angkut. Use account. Kemudian yang kedua, kita akan menambahkan uang muka pembelian. Use account. Kemudian untuk yang ketiga, kita akan menambahkan potongan pembelian. Use account. Kemudian yang terakhir kita akan menambahkan biaya denda. Use account. Nah, seperti ini. Semuanya sudah di linked dan kita sudah membuat pajak, departemen, kemudian kategori, dan yang terakhir ada pure cash, kemudian accounting bank dan akun, terus ada sales juga. Nah, cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.